gubernur nanti itu pakaiannya itu mahal sih. Pakaian itu kalau beliau pakai terus ada orang yang mengatakan ini apa ini kayak ada kotoran dikit, oh langsung ditanggalkan, saya sudah menceraikan pakaian, sudah usang bagi beliau, sangat sultan sekali. Tapi lihat bagaimana kemudian ketika orang yang seperti ini dan dibentuk menjadi orang hebat itu ya tidak lepas dari proses pendidikan yang keras. Di antaranya adalah ketika dia sangat mencintai rambutnya itu, tiba-tiba dilaporkan oleh sang guru ini terlambat masuk ke masjid, kemudian dilaporkan kepada sang ayah. Abdul Aziz tidak main-main dalam hal ini investasi saya, anak saya ini adalah aset besar, suatu hari dia akan memimpin, maka kedisiplinan adalah salah satu kunci. Maka dikirimlah barbershop, dikirim itu langsung dari saya berupa gunting ya. Gunting dikirim, wahai guru, ini adalah gunting ya, kalau masalahnya lagi rambut maka solusinya adalah gunting, botakin aja, dibotakin rambutnya. Yang secara praktek nanti akan dilangsungkan di fase kelas 5. Tentu juga secara tujuan bukan hanya sekedar untuk nanti organisasi saja, tapi juga sampai pada bagaimana anak-anak ini punya mentalitas dan punya ilmu tentang kepemimpinan sampai dewasa. Karena itu merupakan salah satu target besar pendidikan di Madrasah Al-Fatih. Oleh sebab itu, mengapa akhirnya kita buatkan yang namanya LDK. Apa LDK? Latihan dasar kepemimpinan, atau yang lebih familiar di Madrasah Al-Fatih adalah Idadul Qodah, persiapan kepemimpinan atau menyiapkan pemimpin gitu. Di berbagai penjuru Nusantara, gelombang protes mewarnai kehidupan sosial dan politik Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa. Aksi massa yang dimulai dari tuntutan perubahan dan keadilan sosial berujung kericuhan di beberapa kota besar. Demonstrasi berkembang menjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan menimbulkan korban serta kerusakan fasilitas umum. Meninggalkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Kerusakan ini ada yang mulai diperbaiki seperti jalur busway, sementara sejumlah fasilitas lainnya masih belum digunakan, termasuk gerbang tol Pejompongan yang terbakar. Di tengah gejolak sosial politik itu, terjadi bencana alam akibat keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Belum menandakan tanda-tanda akan surut. Banjir masih nampak menggenangi rumah, jalanan hingga menyatu dengan lautan. Akibatnya distribusi logistik pun menjadi terhambat. Gelombang banjir dan tanah longsor yang disebabkan perusakan hutan dan aliran sungai yang melanda Sumatera Utara adalah salah satu bencana terparah dalam beberapa dekade terakhir, yang merenggut nyawa ratusan jiwa, memaksa lebih dari 1 juta orang mengungsi, dan menghancurkan rumah serta infrastruktur warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengapa hari ini di Indonesia masih banyak sekali terjadi kerusakan di darat dan lautan? Mengapa makar dan kehancuran masih terus berlanjut? Padahal, sebagai negara dengan jumlah muslimin terbanyak,
kita tidak pernah kekurangan para ahli di berbagai bidang dan orang-orang cerdas. Jawabannya adalah karena kita belum mempunyai pemimpin cakap yang bisa mempersatukan kita. Iya kan? Karena kalau kita membaca bagaimana literatur dalam syariat ini mengajarkan bahwa kalau ada peradaban itu, maka unsur tertingginya itu sebenarnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ditinggikan. Yang kedua adalah tema kemanusiaan. Baru yang ketiga adalah pengelolaan bumi. Jangan dibalik, karena hari ini yang terjadi dibalik itu. Kenapa dibalik? Karena mereka nggak punya iman. Kan logikanya jadi begini. Orang tidak meninggikan Allah, Allahnya di skip gitu. Apalagi manusia gitu. Allah saja di skip, apalagi manusia. Contoh nih, dalam kasus yang paling sederhana dalam dunia kesantриan, para santri itu kenapa mereka berani mengambil sandal temannya? Itu karena mereka sedikit mengkesampingkan bahwa dalam tema perbetakan itu ada tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka menganggap ya cuma betak ini. Makanya kita sering kali ya teman-teman kakak-kakak kelas selalu mewanti-wanti jangan pernah membetak karena ini sebuah kezaliman dan ini kalau dibiarkan yang dibetak 1 juta hektar lahan. Setiap generasi punya tantangan, dan setiap kita punya kesempatan untuk berubah dan merubah segalanya menjadi lebih baik. Karena kepemimpinan bukan soal gelar atau posisi, melainkan bagaimana kita bisa mengendalikan diri, menghargai orang lain, dan bermanfaat bagi sekitar. Perjalanan panjang menjadi pemimpin yang membawa nama Islam rahmatan lil alamin tak sepenuhnya akan mulus. Perjalanan ini akan menemukan banyak hambatan. Namun, meski kita tidak akan pernah mencapai kepemimpinan yang sempurna, apa yang tidak bisa kita lakukan seutuhnya, janganlah ditinggalkan sepenuhnya. Itulah mengapa latihan dasar kepemimpinan dihadirkan di Madrasah Al-Fatih, supaya mereka mampu melanjutkan estafet kebaikan dengan langkah yang pelan tapi pasti, menuju versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Di LDK, kita diajarkan berbagai hal. Bukan cara untuk menjadi yang paling berkuasa, tapi bagaimana menjalankan amanah tanpa kehilangan ruhiyah. Taatan, kepekaan, dan ketanggapan bukan hanya sekedar teori. Itu adalah bekal penting bagi setiap pemimpin. Karena pemimpin hari ini tidak hanya menuntut kecerdasan, tapi juga akal yang sehat dan jiwa yang teguh. Seorang yang benar-benar paham resiko menjadi pemimpin. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk perkara remeh. Ia tahu
kapan harus mendahulukan, kapan harus melepaskan ego, dan kapan harus menyelesaikan masalah kecil tanpa melukai hati siapapun. Inilah pemimpin Rusda yang tak takut dengan kritikan setajam pedang bermata dua sekalipun. Pemimpin dengan hati yang lembut akan menghargai yang berada di atasnya, menghormati rekan, dan memuliakan yang mereka pimpin. Karena itu adalah bagian dari adab yang akan melahirkan empati. Dari yang berada di atas kita belajar arah tujuan. Dari rekan, kita belajar berjalan berdampingan. Dari yang kita pimpin, kita belajar keikhlasan. Dan ketika seluruhnya kita hargai dengan sepenuh jiwa, barulah simpati itu akan tumbuh. Empati hadir dan kepemimpinan menumbuhkan maknanya. Karena tidak ada kepemimpinan tanpa cinta, dan tidak ada cinta tanpa penghargaan terhadap sesama manusia. Kalau tentang pentingnya kepemimpinan, yang aku ingat tuh cerita pas LDK kemarin, itu aku nggak dapat dari ustadz gitu, nggak dapat dari Ustadz Budi, nggak dapat dari Walid. Tapi yang paling aku dapat itu justru pas lagi diskusi gitu. Pas lagi diskusi, kelompok aku debat sana sini. Ada Azam Behaki, ada aku, ada Zilal itu ketuanya. Nah, itu debat sana sini, terus Zilal sebagai ketua, dia menjadi pemegang keputusan. Kayak misalnya kamu yang ngomong atau keputusan kamu yang akan diangkat jadi tema gitu. Nah, itu yang aku dapet tuh dari situ tuh, pentingnya kepemimpinan. Jadi pemimpin tuh pemegang keputusan. Kalau diangkat dari ayat surat Al-Baqarah, qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu kalau aku tadaburin, kata qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, kata man itu bukan manusia, ya mungkin manusia secara umum, tapi ada khususnya gitu, khususnya di balik lagi ke kata khalifah. Jadi kalau misalnya emang bumi itu rusak, bumi itu hancur, itu salah di keputusan pemimpinnya gitu, salah di keputusan khalifahnya. Kemarin Ustazah Popi tuh bilang pas LDK kita kemarin, bahwa perempuan tuh bisa banget jadi pemimpin. Dia bisa memimpin, dia bahkan bisa memimpin suatu negara. Karena perempuan cenderung bisa mengerjakan sesuatu hal secara bersamaan.
fokusnya terbagi, tapi dia tetap teliti. Dan perempuan memiliki motorik halus yang lebih banyak daripada laki-laki, sehingga membuat suatu pekerjaan cepat selesai. Tetapi kodrat perempuan itu lebih besar memakai rasa daripada logika. Sehingga itu membuat jika dia mau memutuskan sesuatu, itu jadi terhalang gitu. Karena dia mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Sebenarnya ada perempuan yang mengutamakan logika. Tapi kalau sampai emang dia bisa jadi pemimpin, dia memimpin banyak orang, memimpin perempuan dan laki-laki banyak, disitulah titik Allah murka. Disitulah keberkahannya hilang. Jadi lebih baik perempuan menjadi penopang atau pendamping seorang pemimpin. Sejujurnya sih semua materinya berkesan sih buat aku. Cuma ada satu yang benar-benar itu tuh ngena banget di aku. Itu adalah materinya Ustazah Poppy yang tentang perempuan dalam hal kepemimpinan. Kenapa aku paling berkesan gitu sama materi itu? Karena sebelumnya tuh aku tuh benar-benar masih abu-abu banget gitu sama perempuan dalam hal kepemimpinan itu gimana sih gitu. Terus setelah dengar materi itu, akhirnya tuh alhamdulillah aku kegambar gitu perempuan tuh harusnya kayak gimana sih posisi dia, porsi dia dalam hal memimpin itu tuh kayak gimana gitu. Dan ditambah juga kan pematerinya juga Ustazah Poppy ya sama-sama perempuan gitu. Jadi lebih ngena aja gitu kayak sama perempuan gitu. Materi yang paling kena sih di materinya Kiai Budi sih. Soalnya kan beliau bahas banyak banget kemarin tuh contoh pemimpin. Jadi kayak nyadarin kita lah bahwa kalau kita ngaji itu bukan ngaji-ngaji doang gitu. Jadi kayak ya udah dikritisi ayatnya, diambil pelajaran dari suatu konteks ke konteks yang lain bisa dibawa apa enggak gitu. Jadi ngaji kita bermanfaat gitu, dapat paham maknanya, paham tujuan ayat ini buat apa gitu. Gimana ya, alur diskusi di kelompok gue tuh gue dong yang mendominasi. Bukan apa-apa, tapi jujur kayak di diskusi malam pertama itu kan kita ngebahas lagi yang apa yang Walid bilang. Nah itu kata ketua kelompok gue dia bilang coba dong tolong rangkumin. Nah ya udah, gue cuman ngejabarin doang bla bla bla, nggak ada yang interupsi, nggak ada yang pokoknya gue win and win bahasanya kalau di kelompok gue. Ya gue ngalirin lah kalau di kelompok. Jadi gimana ya kalau bahasanya diskusi tuh, kalau gue bukan lebih ke diskusi, itu lebih mendikte kalau di kelompok gue. Terus kalau yang malam pertama, terus kalau yang malam kedua tuh itu apalagi seru banget. Apalagi terjadi brainstorming kan kemarin tuh. Jadi kayak wah gue bergairah banget lah itu kemarin tuh, kayak gila ternyata ada lawan gitu, ada yang nggak suka gitu. Padahal udah gue jabarin panjang lebar dan serunya lagi ternyata si pematerinya bilang kalau bisa ngambil opsi ketiga. Ya itu pokoknya di luar konteks lah. Jadi seru banget lah. Tapi kalau ngomong soal gimana alur diskusinya tuh ya bisa dibilang gue ngedikte bahasanya. Diskusi kita kelompok aku tuh yang semua orang tuh bicara gitu kan. Jadi kita benar-benar bisa ngeluarin pendapat kita dan pasti ada kontra. Di situ asik banget sih kalau misalnya udah dapat kontra kan, kayak kita bisa kalau misalnya kita mikir sendiri tuh kayak yaudah ini emang udah bener banget, udah kesimpulan gua, udah ini kesimpulan udah kesimpulan gitu. Tapi terus ada kontra yang kayak wah di luar ekspektasi sih, maksudnya kayak, dan itu bikin kita mikir lagi lebih terus kayak walaupun emang kadang kalau kayak gitu udah lebih yang kayak
hah bukannya kayak gini ya, bukannya kayak gini gitu. Oh ya buat angkatan 8 ya udah semangat terus. Semoga istiqomah kita semangatnya. Terus buat angkatan selanjutnya jangan nyepelein LDK. Tapi ya udah jangan tegang-tegang banget gitu. Tapi tetap serius, tetap ingat ke niat awalnya. Pesan-pesan ya. Sebenarnya masih banyak juga nih teman-teman gue yang belum sadar kayak ini tuh tujuannya jangka panjang loh. Mereka nggak tahu kayak ini cuma liburan aja gitu. Ada juga, ada yang mungkin masih nggak mungkin ya. Emang ada yang masih ngelanggar apa yang diminta sama panitia, apa yang disuruh sama panitia masih ada aja yang langgar. Bahkan sholat nih. Kayak masih ada mereka yang gue mandi dulu baru gue sholat, ntar gue sholat di kamar gitu. Dan itu gue kayak kesel aja sih. Lu mikir lah ini tuh buat jangka panjang lo loh. Ini kalau lu masalah sholat aja nggak bener, lu ntar IQ mau gimana gitu. Gampangnya kan sholat tiang, kalau tiang yang nggak ada kan bangunan runtuh gitu aja sih. Gue ngebayangin organisasi gue ntar runtuh gara-gara cuma ada beberapa orang yang itu ngebreak kita semua, ngehancurin kita semua gitu. Hancurin bangunan kita gara-gara beberapa orang itu doang. Kayak gue udah ngomongin, gue udah nasihatin kayak, ayo bro, ini sholat loh. Ini bukan hal biasa untuk dilakukan. Ini penopang lah. Lu sholat aja kayak begini. Ntar lu kedisiplinan tentang acara-acara yang ada, lu datang awal tuh nggak bakal. Itu gue yakin banget. Dan marah mereka emosi ada, jelas. Yang mereka terima, oh iya sadar, itu juga ada. Jadi intinya bangun kesadaran kita semua lah. Gimana caranya kita berubah, bukan berubah ya, kita meningkatkan lah. Karena sebenarnya itu bagus aja kalau dalam konteks yang berbeda gitu. Tapi tingkatin lagi pola pikir, mentalitas dan segala macamnya. Itunya buat gimana caranya biar organisasi kita ntar bagus kayak gitu. Itu pesan-pesan gue buat Eteros kan? Gue gak jago nyemangatin. Ya pokoknya semangat lah. Kita semua harus semangat, konsisten gitu ya, sampai IQ ntar dari awal sampai akhir semangat, konsisten. Karena sesuatu yang gak konsisten gak bakal eksis di kemudian hari. Gak ada tuh bekas-bekasnya, sampah aja yang ada kayak gitu. Menjadi pemimpin berarti menyingkirkan gengsi. Meski masa lalu kita tidak selalu baik, kita tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan orang lain. Pemimpin tidak menunggu dirinya sempurna untuk bertindak. Ia bergerak karena amanah menuntutnya. Tegasanlah yang menjaga arah, menuntun langkah, dan memastikan kebenaran tetap berdiri. Sebab pemimpin sejati bukan yang tanpa celah, tetapi yang berani membenahi ketika yang lain memilih diam. Pemimpin tidaklah ditentukan berdasarkan siapa yang paling banyak gelar, harta, dan pendukung. Dalam sejarah Islam, Rasul dan Khulafaur Rasyidin mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan diwariskan sembarang, melainkan diberikan kepada mereka yang paling pantas memegangnya, yang bersih dari kecurangan dan terjaga dari ambisi yang menyesatkan. Maka pemilihan ketua Idadul Qodah pun berjalan melalui syuro yang dilaksanakan oleh beberapa kandidat yang kesemuanya telah terpilih dengan pantas untuk memimpin. Sebagaimana Umar bin Khattab kita mencontohkan, agar lahir pemimpin yang mampu menjadi teladan yang baik, menjadi contoh untuk yang ia pimpin tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap. Dan ketika semuanya telah siap, estafet kebaikan ini berlanjut pada pemimpin baru. Pemimpin yang insya Allah akan menjadi pemimpin yang lebih baik,
dari generasi sebelumnya. Kepada para penerus amanah ini, izinkan kami turut menitipkan pesan dan harapan-harapan kami. Perjalanan ini akan panjang dan penuh lika-liku. Akan ada banyak peluh yang jatuh, jeda yang melelahkan, dan tanya yang tak terjawabkan. Dan pada titik-titik itulah, hanya Allah yang bisa membuat jalan berbatu menjadi mulus, menjadikan mudah segala sesuatu yang sulit dan menyulitkan. Maka, jadikan Allah sebagai sandaran, penuntun langkah, dan cahaya di tengah kegelitaan hal-hal yang belum kalian pahami. Ketika nanti keteguhan diuji, bersatu padulah kalian dalam merealisasikan visi. Rapatkan dan kuatkan barisan agar tidak goyah saat menghancurkan tembok-tembok kebatilan. Hormati dan sayangi orang-orang di sekitar kalian, karena merekalah yang akan membuat perjuangan kalian menjadi lebih berarti. Belajarlah untuk tidak menanggung semuanya sendirian. Belajar untuk saling mendengarkan, saling memahami, dan memberi ruang bagi satu sama lain. Dengan begitu, semua konflik bisa menjadi pelajaran, setiap masalah bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Dan kebaikan ini akan semakin menemukan ruhnya. Pada akhirnya, kepemimpinan adalah tentang melanjutkan yang telah dibangun, merawat kebaikan yang diwariskan, dan memastikan api perjuangan tidak padam di tengah jalan. Dan dari sanalah, menjadi pemimpin bukan untuk dikenang sebagai yang paling hebat, tetapi sebagai bagian dari rantai kebaikan yang terus hidup. Dan semoga, dari setiap materi yang kita lalui, dari semua diskusi yang kita jalani, lahir kesadaran baru bahwa kepemimpinan adalah proses panjang, bukan hasil instan. Proses untuk menjadi pribadi yang lebih peka, lebih bijak, dan lebih bertanggung jawab. Allah, bahkan lindungi kami untuk perubahan kami. Jujur ya, penting banget. Jadi emang kemarin latihan dasar kepemimpinan itu sangat sangat menguntungkan untuk kita ikut, untuk kita pelajari buat IQ sekarang. Karena itu emang sangat sangat bisa diaplikasikan di IQ materi-materi di latihan dasar kepemimpinan kemarin. Yang kemarin Ana garis bawahi itu ada banyak sebenarnya, tapi mungkin yang emang kelihatan banget di awal itu tentang ada materi manajemen konflik. Jadi ini emang benar-benar kacau lah, itu Ustadz Brian. Ana benar-benar kayak wah ternyata ada loh ternyata materi kayak gini tuh. Jadi di situ disebutin apa aja potensi-potensi yang akan menimbulkan konflik.
Ya salah satunya ya ada 4 apa kalau nggak salah. Sumber daya yang sedikit, sumber daya dengan ruang terbatas itu akan menimbulkan besarnya konflik. Habis itu kurang ilmu, lalu selain kurang ilmu juga kurangnya sosial. Jadi emang dengan kurangnya sosial ini kita di situ banyak nanti kerenggangan-kerenggangan dan miskomunikasi, sehingga emang nanti di konflik akan semakin membesar. Nah, poin yang saya sangat garis bawahi penting di sini, Ustadz Brian itu sebenarnya nggak banyak-banyak ya. Saya cuma ngambil 1 kemarin dan itu penting banget, yaitu ukhuwah. Jadi emang kalau ukhuwah udah dapet, itu semuanya insya Allah dapet dan nggak ada lagi konflik. Itu sih salah satunya ya, yang emang sangat banyak. Materi masuk banget. Emang kita di awal-awal mungkin ada beberapa konflik yang nggak terduga ya, dan itu emang balik lagi ke materi Ustadz Brian yang kemarin itu sangat berguna. Banyak banget yang aku dapat sejauh ini setelah aku jadi IQ. Aku jadi tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Terus aku jadi lebih baik dalam mengontrol emosi, sehingga aku nggak mengedepankan ego aku sendiri. Terus aku jadi tahu kapan aku harus buka telinga, kayak kalau misalnya nerima saran dari orang lain, dan kapan aku harus tutup telinga kayak pendapat-pendapat orang, omongan orang nggak jelas kayak komentar-komentar orang tuh aku tahu itu aku harus buka atau tutup telinga gitu. Jadi ketika malaikat nanya tentang, pertama, manusia kan merusak bumi. Artinya tugas khalifah, pemimpin di era manapun adalah memperbaiki, islah. Kedua, menumpahkan darah yang dipertanyakan malaikat. Maka dengan kata lain, tugas pemimpin selanjutnya adalah menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah. Dan yang terakhir, berbicara tentang hubungan manusia terhadap rohnya. Jadi 1, bumi, jaga bumi. 2, menjaga penduduk bumi. 3, jaga pemilik bumi. Wajar kita ketika buka sejarah ketemu tuh dimana ketika masa jaya-jayanya peradaban Islam dipimpin oleh sebaik-baik pemimpin, teknologi, bangunan, alam raya itu berkembang pesat. Karena memang itu tugasnya, yang pertama. Yang kedua, menjaga hak sesama manusia wajar saja. Bahkan kita tahu semua, jangankan manusia, di zaman Umar bin Abdul Aziz bahkan hewan-hewan pun, ya kita tahu ya, kisahnya sangat masyhur. Yang ketiga, bicara tentang menjaga spiritualitas, itu udah hal pertama dan paling utama di era kepemimpinan kejayaan Islam. Jadi mudah teman-teman, bukan mudah juga sih, tapi secara sederhana kalau kita mau simpulkan, tentu harapan kami di IQ manapun, khususnya kali ini kita membahas tentang IQ Angkatan 8. Pertama, bagaimana bisa menjaga lingkungan ini, jangan sampai merusak, dijaga, justru diperindah. Kita tahu justru Muslim memperindah. 2, jaga hak sesama manusia, sesama interaksi, muamalah, interaksi sama manusia lain dijaga. Gimana caranya kita atur agar kehidupan bermasyarakat di antara kita berjalan dengan sangat baik. Yang ketiga, ya pasti tentang ibadah, dan itu yang paling tinggi. Sehingga cara melihat standar patokan makmur pemimpin, tugas pemimpin adalah memakmurkan apa? 1, bumi. 2, penduduk bumi. 3, pemilik bumi. Itu mungkin. Kalau kita ngelihat literatur ya, kepemimpinan masa kejayaan Islam,
sebenarnya kan tetap pada perjalanan panjang ya, perjalanan panjang sampai pada masa idealnya. Pertanyaannya ketika tahapan untuk mencapai ideal itu apa? Jelas tahapan perbaikan yang harus dimulai adalah dari diri kita sendiri, islahun nafs, perbaikan diri. Setelah perbaikan diri itu bisa untuk kita upayakan, baru kita mulai ke sekitar. Karena sangat tidak mungkin terjadinya perbaikan negeri ini, bahkan bumi ini, ketika kita tidak mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari yang terdekat, kita mulai dari lingkungan masyarakat yang kecil, lebih besar, bahkan sampai suatu negara, bahkan sampai inni ja'ilun fil ardi khalifah kalau di surat Al-Baqarah. Tahapannya seperti itu, kita mulai dari diri sendiri. Pada tahapan bermasyarakat atau lingkungan kecil di sekitar kita, itu ada namanya keluarga, atau di lingkungan pertemanan kita ada ukhuwah. Itu setelah kita selesai sama diri kita sendiri, ukhuwahnya harus baik, hubungan kekeluargaan atau hubungan sosial harus baik. Setelah itu semua tercapai, maka sangat mungkin, sangat realistis ketika kita berharap kepemimpinan bumi ini ada di tangan muslimin kembali. Itu. Harapannya, ini kan LDK ya. Nah, kalau LDK ini kan latihan dasar kepemimpinan. Ini benar-benar materi latihan banget. Kelas 5 latihan, kelas 5. Kalau misalnya kita mundur lagi dari kelas 1. Kelas 1 itu kita latihan untuk mengenal cara bertahan atau cara kuat, cara belajar di madrasah itu gimana. Kelas 2 kita mulai tahu, oh ternyata caranya seperti ini. Kelas 3 kita tahu, oh caranya bersosial sama kakak kelas, adik kelas kayak gini. Kelas 4 kita masuk pada tema-tema ruang kepemimpinan kecil, ketuasakan, amanah-amanah seperti tim literasi dan lain sebagainya. Sampai masuk kelas 5, ini adalah materi tahapan latihan dasar kepemimpinan pertama, yang mana harapannya adalah lahir pemimpin. Dari latihan dasar kepemimpinan itu, pemimpin yang Allah ridhoi, itu intinya. Sampai nanti kelas 6 kita masuk pada tema karya, mulai dilibatkan pada karya. Kelas 7 lagi-lagi itu tema kepemimpinan kedua, pengabdian, yang ruang kepemimpinannya udah bukan lagi lingkup yang kecil tapi lingkup yang lebih besar, ada eksternal, ada internal, dan lain sebagainya. Harapannya adalah setelah semua usaha udah kita upayakan, setelah semua usaha sudah kita lakukan, harapannya, karena hasil itu urusan Allah ya, harapannya lahir dari apa yang kita upayakan, dari apa yang kita usahakan, dari segala tahapan yang kita tapaki, itu lahir pemimpin yang temanya udah bukan lagi mau atau nggak mau, temanya udah bukan lagi mampu atau nggak mampu, tapi temanya adalah Allah ridho apa enggak, Allah suka apa enggak, Allah cinta apa enggak sama keputusan, sama perilaku, sama segala arahan atau keputusan yang kita ambil buat hari ini, ke depannya, mengambil pelajaran dari apa yang sudah lalu. Itu mungkin. Ketika kebaikan harus ditegakkan dan keburukan harus dihentikan, jika bukan kita, lalu siapa yang akan bertanggung jawab?